Ya, baik rekan-rekan sekalian, sampai detik ini jam 8:44 sudah ada 19 partisipan yang hadir. Mudah-mudahan ini juga pertanda baik. Kita tunggu rekan-rekan yang lain supaya bisa bergabung dengan kita. Dan tak henti-hentinya dalam setiap kesempatan mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Lalu kita seluruh peserta dan para mentor serta Pak Oki dan Pak Deden juga diberikan kesehatan semuanya. Kegiatan kita sampai November tanggal 30 nanti juga berjalan lancar dan masing-masing kita sesuai dengan yang sering disampaikan oleh kedua mentor kita bahwa kalau dalam perahu kita terdapat 37 penumpang, ya nanti akan beliau hantarkan 37-nya sampai ke seberang sana. Sehingga kita betul-betul bisa ada sesuatu yang kita peroleh selama perjalanan kita. Baik, doa kita hari ini kita biasa ya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang di luar muslim, monggo silahkan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang muslim kita sama membacakan Al-Fatihah. Allah hadini wa akulinati solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo silakan Pak Yunus dan Pak Sugiono, kami serahkan sepenuhnya waktu. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Halo, ya, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kedengar, Pak. Selamat pagi, Pak. Kedengaran, Pak. Bahwa ini sudah dikunci, artinya begini. Pada saat Bapak dan Ibu belum menyelesaikan KP sebelumnya, maka Bapak dan Ibu tidak bisa masuk ke KP berikutnya. Artinya tugas-tugas di KP sebelumnya seperti membuka LMS, mengisi forum diskusi, mengerjakan tugas, mengerjakan latih, mengisi refleksi, ini harus semuanya Bapak dan Ibu lalui ke KP berikutnya. Kami mengingatkan kembali, jangan sampai nanti masih ada hal-hal yang membingungkan Bapak dan Ibu. Mungkin begini, Pak Deden, sudah ada yang menghubungin Pak Deden belum? Den? Sudah. Halo? Ada. Sudah. Atas nama Pak Febriansa. Oke. Putus-putus, Pak, suaranya. Putus-putus lagi ya? Pak, ini putus-putus kenapa ini ya? Saya udah ganti headset 2 ini. Headsetnya atau sinyalnya ini kira-kira? Ini habis kuota, Pak. Seperti Atau ini sinyal, Pak, biar ya. tidak Sinyal. terlalu berat. Oke, biar gak terlalu berat bebannya, videonya saya stop. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Ya, Dengar, Pak. jelas. Lanjut. Oke. Jadi begini. Pada kami para mentor itu oke pada saat Bapak dan Ibu bila ada permasalahan mengenai pembelajaran di LMS, ya, kami oke. Kalau admin kelas dan admin LMS itu oke. Ya, artinya bila mana ada permasalahan yang berhubungan dengan kendala pengumpulan tugas, ya, keterlambatan pengumpulan tugas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi intinya kami oke, ya, karena harapan kami sebagai mentor atau sebagai fasilitator, harapannya adalah peserta menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Itu harapannya, ya. Itu harapannya. Jadi kami berharap bila hal yang menjadi kendala, hal-hal yang menjadi rintangan bagi Bapak dan Ibu, mohon dikomunikasikan dengan kami para mentor.
Tuh, sampaikan aja kepada kami. Misalnya dengan kemarin ada yang ngurusin kakaknya, adiknya yang sakit, ya, ataupun kendala yang lainnya. Silahkan Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami, sehingga kami baik dari admin kelas, admin LMS ataupun mentor itu mengetahui, ya, mengetahui kondisi ataupun kendala yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti admin kelas, admin LMS itu tidak mengetahui kenapa ini teman atau peserta ini tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya harap ke depannya apapun itu, silahkan Bapak dan Ibu komunikasikan. Karena saya yakin dengan berkomunikasi kita bisa ada informasi, permasalahan bisa kita atasi. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harapannya seperti itu. Ya. Jadi kami berharap banyak tidak ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu kegiatan pengumpulan tugas ataupun hal-hal yang mengganggu penyelesaian LMS itu, ya. Jadi itu kedua. Kemudian hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian tugas, ya. Untuk sampai hari ini jam 8 tadi, untuk khususnya di yang mentor dengan saya, nanti Pak Yunus yang mentor dengan Pak Yunus, yang sudah mengumpulkan ada 8 orang, ya. 8 orang, 2 orang sudah saya cek, tetapi belum saya unggah hasilnya, ya. Jadi pengunggahan baru nanti saya akan lakukan setelah mentoring ini untuk yang bagi yang saya cek dan hasilnya. Mungkin itu untuk sebagai amalan kegiatan ini. Mungkin Pak Yunus ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak Yunus. Halo Pak Yunus. Baik, terima kasih banyak Pak Sutiono. Oh, silakan Pak Yunus. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sutiono, Pak Deden, Mas Oki, Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya kita bersyukur saat ini bisa kembali bertemu lewat daring untuk melanjutkan rangkaian diklat yang akan kita selesaikan pada angkatan 3 ini. Ya, saya langsung saja karena waktu berjalan terus. Saya mulai dulu dari kira-kira penyampaian, karena dari penyampaian tugas LK untuk di grup TKROC 2. Tadi malam saya cek kurang lebih 6 yang sudah submit, tapi saya baru cek jumlahnya, tapi saya belum periksa, periksanya karena ya sudah mungkin sudah disampaikan Pak Sutiono kemarin, kami ini kebetulan ada kegiatan yang jalan paralel. Nah itu juga barangkali yang menyebabkan ya mungkin agak terlambat sedikit, tapi nanti hari Sabtu sudah selesai. Kebetulan yang luringnya di sini sampai jam pukul 17.15 berakhir setiap sore, jadi cukup menyita waktu, energi. Jadi tapi saya pastikan di hari Minggu semua yang mengirim pasti akan diperiksa. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait yang disampaikan Pak Sutiono tadi tentang saya tidak tahu apakah bergabung saat ini atau tidak, keputusannya seperti apa. Pak Febriansyah itu sebenarnya sempat japri saya menanyakan untuk lanjut atau tidak, cuma saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada, kebetulan memang di grupnya Pak Sutiono. Ini bagus Pak, coba lanjut. Saya lanjut ya. Ya lanjut Pak. Oke, baik. Jadi begini, kami ada saya, ada Pak Sutiono, ada Pak Deden, ada Mas Sofi. Jadi kalau ada apa-apa atau bukan ada apa-apa, mungkin Bapak Ibu ada keperluan, silakan dikomunikasikan. Mungkin seperti itu aja. Menegaskan yang disampaikan Pak Sutiono tadi. Jangan tiba-tiba hilang, setelah minggu berikut tiba-tiba muncul bertanya. Nanti agak. Halo.
Bisa dengar suara saya? Pak, Oke. bisa Pak. Oke. Pak. Bisa Pak. Mungkin tadi Pak Yunus sudah menyampaikan ya, karena saya nggak tahu sinyalnya ini. Ya, padahal kalau cuaca di sini itu panas ya, panas tapi awannya putih-putih itu agak jauh masih. Harusnya tidak bermasalah ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini terlalu banyak yang menggunakan internet. Semuanya itu katakan online dengan video dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Jelas secara cuaca sebenarnya ini bagus ya, secara cuaca. Oke. Mungkin ini. Oke, Bapak dan Ibu, nanti saya akan membagikan file yang saya peroleh dari Astra yang sehubungan dengan ada beberapa hal pertanyaan ya. Mengenai ada beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan IC yang tipe A yang regulator dengan tipe B MIC ya. Ini saya akan sharingkan ya, nanti saya akan bagikan melalui grup, kebetulan saya masuk di grup. Oke. Mungkin ini ada file yang nanti saya akan bagikan ya. Ya. Kepada teman-teman sebagai referensi juga ya. Untuk bagaimana IC bekerja ya, baik yang tipe A atau yang tipe B, karena ada yang menanyakan itu ya. Jadi saya norm kemudian alternator membangkitkan listrik ketika di bawah voltase yang dibangkitkan, kemudian pada saat ya, dan ketika membangkitkan listrik. Ya, nanti ini akan saya sharingkan ke Bapak dan Ibu. Ya, serta di sini sudah ada juga mengenai kaitannya dengan listrik 3 fasanya, ya, untuk penyarah 3 fasanya. Ya, ini sebagai tambahannya ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Sutiono. Sudah jelas? Hilang Pak Sutiono. Hilang lagi. Ini yang PPT yang wordnya sebagai referensi Bapak. Bisa terlihat Bapak dan Ibu? Word pengisian. Oke Pak, kelihatan Pak. Ya, bisa ya. Nah, ini dari Training Center Astra Mobil, ya, bisa sebagai referensi Bapak dan Ibu nantinya untuk membuat job sheet. Ya, di sini ada mulai dari kaidah tangan kanan Fleming sampai nanti pada sistem kerja, sistem pengisian, ya, baik itu yang nanti pakai regulator ataupun yang menggunakan elektronik, ya. Ini yang kemarin ini sebagai Bapak dan Ibu. Ini yang menggunakan transistor, ya. Silahkan. Ini nanti saya akan sharingkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan bagi Bapak dan Ibu di dalam melengkapi materi pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga bisa menambah kasanah pengetahuannya, ya. Ini tuh. Pak Yunus pengen nambahin? Ini akan saya sharingkan sekarang. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sutiono. Ya, saya pikir bagus supaya apa namanya sebagai pelengkap barangkali dalam kegiatan kita ini yang tidak saya sampaikan, ya, nanti bisa dilihat di file yang akan di-share Pak Sutiono. Ini lagi bisa di ini ya, bisa di copy ya, bisa di monitor. Bisa Pak, silakan Pak lanjut. Iya, karena lagi bagus, lebih baik saya memanfaatkan waktu ini untuk barangkali apa yang disampaikan Pak Sutiono tadi itu saya berikan kira-kira apa namanya, karena nanti betul ada yang tipe A, tipe B dengan monolog IC itu ya.
Barangkali saya cuma kasih pengantarnya bagaimana prinsipnya, bagaimana prinsip kerja ya sistem pengisian yang sudah elektronik itu, yang IC regulator itu. Nah, supaya begitu nanti Bapak Ibu membaca file yang akan di-share Pak Sutiono, ya minimal ada gambaran. Saya share konten dulu ya. Ya, mohon maaf gambarnya saya geser. Nah, saya melanjutkan yang pertemuan kita, mentoring kita hari apa ya? Hari Rabu ya, Rabu terakhir kemarin. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita coba untuk jawab. Nah, kalau memang belum jelas, silakan disampaikan langsung, di chatting juga bisa. Tapi minimal yang pertanyaan pertama ini saya baru buka lagi, rupanya ada yang kita tidak sempat bahas kemarin, yang pertanyaan kedua bagian terakhir. Tegangan stabil harusnya bisa naik. Kalau tidak salah hukum Ohm, katanya ya tegangan itu sama dengan I kali, ya harus kali hambatan. Maksudnya, ini yang ditanyakan di sini kira-kira kok RPM-nya dari berapa ini yang dia tuliskan ini? 2000 RPM, tapi harus bisa berubah seperti ini. Tapi sepertinya ada konteksnya yang mungkin nanti kita akan sampaikan di sini, karena bagian yang di bawah itu terkait dengan beban yang ditanyakan sama salah satu peserta. Mungkin itu yang terlewat kemarin. Sekali lagi, tolong selalu dipegang yang konsepnya ini ya, bahwa energi yang terdapat dalam baterai itu, ketika kita gunakan kendaraan kita, seiring dengan berjalannya waktu, maka pasti energinya semakin berkurang. Nah, agar tetap terjaga, maka dilengkapilah kendaraan kita dengan sistem yang disebut dengan sistem pengisian. Itu dulu yang harus dipegang. Nah, yang konvensional kemarin kita sudah sedikit bicarakan. Nah, file yang akan share sama Pak Sutiono, saya langsung saja. Nah, kira-kira pengantarnya yang ini, nah, yang IC regulator. Ini yang paling sederhana. Nah, supaya sebelum masuk ke yang rumit-rumit, nah coba pada prinsipnya sama. Ini juga IC regulator, tapi yang paling sederhana transistornya cuma ada dua, TR1, TR2. Nah, kalau sudah bisa memahami, nah nanti ada tipe yang transistornya yang disebutkan Pak Sutiono tadi itu, ada beberapa jenis. Nah, sebelum sampai ke sana, tolong yang ini dulu kita diskusikan bersama. Mohon maaf, tolong diingat terus yang kita sudah bicarakan kemarin. Mulai pada saat kunci kontak on, kemudian mesin hidup dengan putaran rendah, menengah, dan tinggi, dan seterusnya. Itu pada dasarnya konsepnya sama, karena Bapak Ibu kalau perhatikan ini adalah IC regulator, berarti sistem kontrolnya itu sudah menggunakan yang metode elektronik. Nah, di sini yang digunakan di sini transistor. Kalau yang sebelumnya kemarin yang digunakan di sini di regulatornya itu ada voltage regulator, ada voltage relay, mekanikal. Nah, yang di bawah ini, yang tipe yang disampaikan Pak Sutiono tadi itu sudah menggunakan yang IC regulator, isinya atau komponennya adalah transistor. Nah, tinggal pertanyaannya kira-kira bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pada prinsipnya sama. Bapak Ibu perhatikan di sini, ini alternator pada dasarnya tidak ada yang berubah. Ada rotor coil, kemudian ada stator coil, ada dioda, dan seterusnya. Itu di sisi alternatornya. Yang berubah di sisi regulatornya. Yang mekanikal digantikan dengan yang metode elektrikal, yang disebut dengan IC regulator. Kalau kita bedah lebih jauh, sekali lagi, komponen yang menggantikan adalah beberapa transistor. Nah, ini yang paling sederhana. Sekali lagi, ini yang paling sederhana. Kita mulai dulu dari yang sederhana, karena kalau ini dipahami, nanti yang jenis yang lain juga pasti bisa.
Nah, kita mulai, saya coba sampaikan di sini ketika kunci kontak on, sama dengan yang konvensional kemarin. Ketika kunci kontak on, ini ada kunci kontak, dipastikan nanti arus dari terminal positif baterai akan mengalir, masuk ke lampu indikator, kemudian mengalir ke kiri. Nah, di sini ada cabang 3 ya. Saya sebut aja pertigaan ya. Di sini ada pertigaan. Arusnya pasti lari menuju ke ada hambatan di sini. Kemudian akan menuju ke transistor 1. Masuk ke terminal B-nya atau kemudian akan mengaktifkan si transistor. Akibatnya arus yang menuju ke rotor coil ini bisa, karena di sini transistornya sudah aktif, bisa menuju ke massa. Nah, pada prinsipnya sama. Kemarin juga di konvensional, ketika kunci kontak on dipastikan lampu indikator menyala. Di sini juga pasti menyala karena arus dari terminal positif baterai masuk melewati lampu indikator, kemudian masuk melalui transistor 1 menuju massa, dipastikan lampu menyala. Yang berikut arus dalam waktu yang bersamaan arus juga menuju ke rotor coil. Kemudian bisa mendapatkan massa karena transistornya di sini sudah on. Kenapa on? Karena sudah ada arus tadi yang masuk di sini. Mendapatkan massanya juga. Nah, sama halnya. Jadi ketika ketika kunci kontak on, maka lampu indikator menyala. Di rotor coil juga sudah ada kemagnetan. Kenapa ada kemagnetan? Karena ada kumparan, ada pengantar, ada konduktor yang dilewati arus, dipastikan timbul kemagnetan di sini. Nah, itu sebabnya biasa yang paling mudah dilakukan untuk mengecek sistem pengisian. Sekali lagi saya ulangi, sama halnya di konvensional, biasanya kita taruh kunci di sini, kunci lah. Kalau ada kemagnetan pasti terasa, ketarik itu kunci yang kita pegang itu. Itu biasanya untuk menguji yang sangat mudah bagi sistem pengisian. Yang berikut, halo, ini yang saya dengar suara ini mau bertanya, Kak. Kalau mau bertanya silakan. Sebelum saya lanjut, ini baru posisi kunci kontak on, mesin masih dalam kondisi belum hidup, aliran listriknya seperti ini. Satu yang saya belum sampaikan. Arus juga akan mengalir ke garis yang bagian luar ini, ke atas ini, menuju ke terminal D, menuju ke dioda. Tapi begitu sampai di dioda sini, tidak bisa melewati dioda. Nah, ini juga kemarin kita menyebutkan dioda itu merubah tegangan atau arus AC yang dibangkitkan di sini menjadi DC. Kemudian diberikan atau dialirkan ke baterai. Nah, salah satu fungsi dioda juga mencegah agar arus yang dari terminal terminal B positif baterai tidak akan mengalir melewati dioda-dioda ini. Nah, itu yang jadi kalau kita mau simpulkan berarti ada minimal ada dua hal yang terjadi di sini. Pertama, lampu indikator menyala, kemudian di rotor coil timbul kemagnetan, kemudian ada arus yang mengalir di sini. Tapi ini ya pada dasarnya kan bisa dibaca lah dengan mudah, karena kalau ada pengantar dihubungkan ke sumber pasti ada arus. Nah, cuma dia mengalir sampai di dioda ini, tidak akan melewati dioda ini, karena itu salah satu fungsi dioda untuk membatasi arus mengalir supaya tidak mengalir melewati dioda ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, bagaimana kalau mesin sudah hidup? Nah, ketika mesin sudah hidup, nah, tadi di rotor coil ini kan sudah ada kemagnetan itu. Ketika di rotor coil sudah ada kemagnetan, kemudian mesin hidup memutar rotor coil ini, apa yang terjadi? Medan magnet di sini akan terpotong oleh stator coil. Akibatnya adalah timbulnya arus AC di sini. Nah, ini yang saya harus tegaskan bahwa di sini kalau pembangkitan seperti ini, yang dibangkitkan itu pasti arus AC. Nah,
arus AC yang dibangkitkan di sini ketika akan dialirkan ke baterai. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari peserta kemarin, fungsi dari dioda ini, nah disearahkan oleh dioda, baru dialirkan ke baterai. Itu dari sisi arus yang dibangkitkan. Nah, sekarang kita amati lagi, kita analisis lagi bagaimana dengan lampu indikator. Dipastikan ketika mesin sudah hidup, sudah berputar seperti lampu indikator pasti padam atau mati. Nah, pertanyaannya bagaimana proses sampai lampu indikator ini bisa padam? Nah, perhatikan di sini arus yang dibangkitkan tadi di stator sini. Nah, sebagian dialirkan ke bawah sini. Nah, dialirkan ke bawah sini, kemudian akan masuk juga ke R. Nah, kemudian ke transistor. Jadi artinya pada saat mesin hidup pada tegangan di bawah spesifikasi dipastikan bahwa sepanjang kondisi ini transistor satu ini selalu aktif atau on. Nah, yang berikut yang terkait dengan lampu indikator ini. Nah, meskipun di sini tidak ada tanda panah berwarna merah ke arah kanan, tapi dipastikan karena ini pengantarnya terhubung, dipastikan ada arus yang mengalir ke arah lampu indikator. Nah, sekarang perhatikan, arus yang mengalir ke baterai adalah arus yang dibangkitkan atau tegangan yang dibangkitkan dari stator ini, kemudian ke terminal B menuju ke baterai. Nah, dari sini juga artinya arus yang mengalir juga ke sini akan sama juga dengan yang masuk melalui sisi kiri dari lampu indikator ini. Akibatnya, di sisi kiri dan kanan dari lampu indikator ini tidak ada selisih tegangan. Kalau tidak ada selisih tegangan berarti tidak ada beda potensial itu. Kalau ada selisih tegangan baru bisa mengalir. Kalau sama berarti tidak. Makanya biasa dianalogikan seperti air yang ada dalam wadah. Kalau permukaannya rata, dipastikan antara wadah satu dengan satu tidak akan mengalir air yang ada dalam wadah itu kalau dihubungkan. Tapi kalau salah satu permukaannya lebih tinggi, maka dipastikan yang tinggi akan mengalir ke yang rendah. Nah, prinsip itu kan yang digunakan untuk menjelaskan beda potensial. Nah, di sini aplikasinya seperti ini. Nah, sekali lagi itu yang menyebabkan lampu indikator tidak menyala. Sebenarnya sama persis dengan yang konvensional. Cuma metodenya yang sedikit berbeda. Sekali lagi yang berubah sebenarnya itu di regulatornya ini. Kalau yang konvensional itu mekanikal menggunakan voltage relay, voltage regulator, di sini menggunakan IC regulator yang di dalamnya adalah transistor. Nah, ini kondisi ketika mesin sudah hidup tapi tegangannya masih di bawah tegangan spesifikasi. Nah, berikut. Ketika kondisi dari engine itu sudah mencapai tegangan spesifikasi. Nah, ini sebenarnya yang diperhatikan kondisi pertama tadi yang saya sebutkan di pertama, kemudian yang kedua, ini yang ketiga kurang lebih sama. Yang berubah hanyalah di sini aliran arus yang menuju ke dioda Zener. Nah, aliran yang menuju dioda Zener ini berfungsi untuk mengaktifkan transistor 2. Ketika transistor ini aktif, maka arus yang mengaktifkan transistor 1 itu stop, kemudian mengalir ke transistor 2. Nah, ini fungsinya apa? Nah, sekali lagi saya sampaikan regulator itu fungsinya pada dasarnya adalah mengatur arus yang masuk ke rotor coil. Ketika putaran rendah, arus yang masuk itu dinaikkan. Ketika putaran tinggi, arus yang masuk ke rotor coil itu diturunkan. Bagaimana caranya? Ya tinggal kalau di konvensional itu ada PO1, PLO dan seterusnya. Kalau di sini transistor yang mengontrolnya. Ketika transistor 1 tidak aktif, dipastikan di sini tidak ada arusnya berkurang, bahkan kemagnetannya bisa berkurang sehingga tegangan yang dibangkitkan juga akan berkurang. Nah, persis seperti yang terjadi pada sistem sistem pengisian konvensional.
Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, cuma 3 slide barangkali yang kami berikan ini untuk menjelaskan bagaimana cara kerja IC regulator. Selain yang saya tampilkan ini, akan ada model-model yang lain. Yang sudah coba ditampilkan Pak Sutyono tadi. Tapi sebelum ke sana, sekali lagi, barangkali dari saya meminta tolong dipahami dulu yang paling sederhana ini. Yang hanya terdiri dari 2 transistor. Ketika mesin kunci kontak masih on tapi mesin belum hidup, seperti ini kondisinya. Kalau tegangan spesifikasinya belum tercapai, seperti ini kondisinya. Kalau sudah tercapai, seperti ini. Nah, untuk melengkapi teori yang terkait dengan sistem pengasihan, nah saya coba berikan ini. Bagaimana sih pengaturan tegangan output dari alternator? Tegangan output dari alternator itu adalah tegangan yang keluar dari terminal B. Ini yang disebut dengan tegangan output. Nah, tegangan outputnya ini pada dasarnya dialirkan ke baterai dan seterusnya digunakan juga untuk beban-beban kelistrikan di kendaraan. Nah, itu sebabnya kalau mesin sudah hidup pada kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu cabut baterai negatif, kira-kira apa yang terjadi? Mesin mati atau hidup? Nah, nanti silakan dijawab. Nah, ini sedikit tambahan teori tentang pengaturan tegangan output dari alternator. Jadi begini Bapak Ibu, ini bukan cuma teori ini sebenarnya bukan cuma digunakan di sistem pengisian, termasuk di pengapian juga berlaku, di sistem starter juga berlaku. Jadi begini, tapi walaupun ini lebih menitik beratkan ke penjelasan di sistem pengisian. Jadi begini Bapak Ibu, jadi pada dasarnya kan ketika kita mengendarai kendaraan kita kan putaran mesin itu tidak pernah konstan. Maksudnya putaran engine itu sesuai dengan kebutuhan kita. Pada saat kita baru keluar dari garasi, kemudian kita mungkin di jalan, kebetulan lagi sepi, kita bisa mengendarai kendaraan kita dengan kecepatan tinggi, tapi tiba-tiba di depan banyak kendaraan, pasti kecepatannya kita turunkan. Artinya putaran engine itu pasti tidak bisa konstan. Kemudian dipastikan jumlah lilitan setiap kumparan yang ada dalam alternator itu sudah pasti konstan. Artinya tetap sesuai dengan tabel di atas ini ditulis di sini kondisinya tidak mungkin atau tidak bisa diatur karena lilitan itu sudah pasti jumlahnya pasti tetap, kemudian putaran itu sesuai dengan kondisi pengendaraan. Nah, yang bisa diatur atau yang mudah diatur itu adalah medan magnet pada rotor. Bagaimana caranya? Jadi arus yang masuk di rotor. Hilang suara ya? Halo? Kalau hilang suara saya stop sampai di sini aja, nah, karena tidak tersampaikan juga. Aman, Pak. Kami jelas, Pak. Di kami jelas. Oh, di Pak ini jelas, Pak. Saya Masih lanjut sedikit. jelas, Pak. Kalau begitu saya lanjut sedikit. Sekali lagi, untuk mengatur tegangan output, maka yang diatur itu adalah jumlah arus yang masuk ke rotor coil yang merupakan fungsi dari regulator. Entah itu yang konvensional maupun yang sudah elektronik, IC regulator. Nah, ketika sudah dikontrol seperti itu, maka diharapkan tegangan outputnya itu bisa stabil. Stabil maksudnya di sini adalah ada dalam spek seperti yang ada di materi kita di LMS, kurang lebih 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, sekali lagi tegangan output ini di sini tertulis untuk pengisian baterai, tapi pada dasarnya ketika mesin sudah hidup digunakan juga untuk kebutuhan kelistrikan kendaraan yang lainnya. Kemudian sedikit barangkali supaya ada gambaran. Nah, seperti beginilah kira-kira perbedaan atau perbedaan lah antara regulator konvensional dengan yang IC regulator. Nah, seperti ini di sini nanti mekanikal, cara mengaturnya itu mekanikal, plat kontaknya terhubung terputus. Kalau seperti ini sebenarnya yang berbeda nanti itu kalau kita lihat di fisiknya, ini biasanya dia berada di luar terpisah dengan alternatornya. Kalau sudah IC regulator ini langsung
tergabung dengan tergabung dengan alternatornya, makanya disebut dengan IC. Kemudian dipastikan dia punya apa namanya, dimensi jauh lebih kecil. Namun demikian, pada prinsipnya kedua jenis regulator ini fungsinya sama, mengontrol arus yang masuk ke dalam rotor koil. Nah, tinggal mekanismenya seperti apa? Nah, silakan diperdalam. Pada dasarnya kita juga sudah sebutkan di atas sedikit. Nah, sekali lagi ini pada dasarnya yang saya berikan ini adalah barangkali pendahuluan agar supaya ketika Bapak Ibu membaca materi kita di LMS, termasuk yang akan diberikan Pak Sutiono, bisa paham, ada gambaran. Oh, kira-kira seperti ini yang ada pada sistem tersebut. Mungkin ini aja yang saya bisa sampaikan. Silakan dilanjutkan Pak Sutiono kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih, Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Oke. Oke Pak Yunus, makasih jelas sekali ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Yunus itu salah satu jenis regulator elektronik. Memang itu yang mungkin itu yang disebut dengan tipe A ya Pak ya. Jadi itu tipe A. Ya. Ya. Jadi itu tipe A. Paling sederhana sudah. Nah, itu yang paling sederhana. Karena kalau kita nanti akan mempelajari lebih lanjut ya, IC regulator itu ada tipe A, tipe B, kemudian tipe M. Ya. Nah, itu. Jadi ada tiga jenis. Nah, masing-masing tentu saja ada karakteristik tersendiri ya. Ada karakteristik tersendiri. Kalau yang tadi yang tipe A itu kan hanya menggunakan transistor, kemudian ada dioda, zener ya. Kemudian yang tipe B dia menggunakan teristor ya. Menggunakan teristor. Jadi ada komponen lainnya ya. Kemudian yang tipe M dia sudah menggunakan sistem kontrol di dalamnya ya. Yang nanti dia berkaitan dengan programnya. Nah, tadi saya sudah janji akan mengirimkan pada saat ini, tetapi komputer saya belum bisa connect dengan WA-nya. Jadi saya janji akan saya kirim 2 file tadi untuk Bapak dan Ibu bisa ya lebih jelas nanti memahami bagaimana pada saat masing-masing ataupun mulai dari alternatornya menghasilkan tegangan, tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus, tegangan AC, yang mana tegangan AC-nya itu adalah 3 fasa, bisa disearahkan menjadi gelombang ya, yang gelombang full wave ya, full wave nanti istilahnya lurus rata ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan juga sehubungan dengan bahasan sudah menggunakan elektronik, saya harapkan kepada Bapak dan Ibu juga memahami masing-masing cara kerja komponen elektroniknya. Ya. Tadi keluar sudah istilah dioda sender. Ya. Ada dioda, kemudian ada transistor. Ya. Jadi itu yang paling penting. Ya. Sehingga dengan mengetahui masing-masing karakteristik cara kerja dari masing-masing komponen, nanti akan lebih mudah menelusurinya, ya. Jadi seperti itu. Nah, saya masih berusaha connect ke WA-nya untuk mengirimkan file itu, karena saya rasa file itu cukup mudah untuk memandu Bapak dan Ibu dalam nantinya memberikan atau memahami bagaimana sistem kerja dari IC itu. Jadi itu. Jadi ada dua file nanti yang akan saya berikan, mulai dari PVT-nya, ya. PVT-nya nanti menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, tapi dalam bentuk tulisan, kemudian dalam bentuk Word. Nantinya itu sebagai semacam semacam kayak LK memandu Bapak dan Ibu.
di dalam memahami. Tapi ini bukan LK yang nanti dikumpulkan Bapak dan Ibu ya. Karena ini saya ambil dari training centernya Astra. Jadi itu. Jadi itu kami berharap Bapak dan Ibu ya bersusah payah, karena kalau kita berbicara elektronik pasti larinya adalah ke kontrol. Kalau larinya ke kontrol, ini larinya adalah ke logika, ya, ke logika. Misalnya seperti tadi transistor jenisnya NPN, dia akan menghasilkan output bila mana apa? Berarti harus ada katakan trigger dari basis yang berupa tegangan positif, ya, tegangan positif, sehingga arus yang mengalir dari katakan kolektor, dia bisa berhubung atau masuk ke emitor. Jadi seperti itu. Jadi kami berharap seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya masih berusaha untuk menghubungkan dengan WA sehingga bisa terkirim. Ya, ini itu. Nah, mungkin dari pertanyaan yang Bu Anita Fitri tanyakan di forum diskusi, ini juga akan terjawab nanti setelah Bapak dan Ibu nanti membaca yang ada di Word-nya. Di situ ada jelas sudah. Nanti perbedaannya ya, walaupun tadi secara garis besarnya sudah saya sampaikan perbedaannya ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Yunus. Yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, kita mulai belajar atau mulai mencoba mempelajari dari yang paling simpel ya, paling simpel. Kalau yang paling simpel sudah bisa, saya rasa untuk yang lainnya itu hanya pengembangan dari logika berpikir kita. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya masih berusaha biar nanti Bapak bisa melihat, kemudian nanti bisa mendiskusikan ulang. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Yunus. Saya oh ya, ini ya Pak. dengan Terima kasih. WA grupnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Supaya kita bisa mendengar suara peserta. Jadi saya setuju dengan Pak Sutiono tadi. Tolong pahami karakter atau prinsip kerja dari setiap komponen yang ada pada misalnya dari konvensional elektrik, betul ada transistor, kemudian ada dioda gitu. Tadi itu sebelum terlalu banyak menjelaskan. Barangkali begini, Pak ini dulu. Mungkin gini Pak. Contohnya suruh ini ngomong untuk dulu Pak. Suruh jelaskan yang ini. Oh, ngomong dulu. Iya. Enggak, maksudnya ini saya akan tampilkan yang ini. Ya ini aja suruh Pak ini. Mana Pak Samsudin? Saya tidak lihat peserta ini karena saya lagi tampilkan ini. Pak Samsudin dulu. Mana Pak Samsudin? Pak Samsudin monitor enggak? Iman Samsudin. Pak Iman Samsudin sengaja menghilang. Suara ini Pak kadang putus-putus Pak. Oh, kadang putus-putus. Ya bagus. Itu namanya ya dinamika barangkali Pak Iman Samsudin ya. Kalau begitu Ibu Anita. Halo. Halo Bu Anita, bisa monitor enggak? Iya, bisa Pak. Bisa. Ya, pertama. Ya, sekarang Ibu Anita sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Sutiono tadi, betul sekali. Dari konvensional ke yang elektronik ini kan komponennya berubah tuh. Yang di atas mekanikal sekarang elektronik. Nah, elektronik ini realnya di dalamnya kan ada komponen transistor. Di sini resistor betul lah, sama TR1 diode Zener, kemudian yang ini sudah disampaikan minggu lalu. Nah, ini juga saya sudah pernah sampaikan ini. Tolong dijelaskan ulang ini Ibu Anita ini. Cara kerja dari bagaimana caranya si transistor satu ini aktif. Supaya yang lain dengar. Ini, Pak. Nah, nanti kalau kurang jelas Pak Ketua yang bertanggung jawab. Silakan Ibu Anita. Ini Pak, pas mesin hidup Pak. Iya, langsung. Pertanyaan saya, bagaimana transistor satu ini bisa aktif? Karena ketika dia aktif, dia akan meneruskan arus kan dari rotor coil ini bisa mendapatkan masanya. Selagi transistor satu ini tidak aktif, maka kan tidak mungkin
arus dari rotor coil bisa mendapatkan massa atau mengalir ke emiter. Kalau coba Ibu Wanita, silakan. Ya, ini ada arus ya Pak dari di medan ini kan masuk ke resistor mengalir kemudian ke basis transistor 1. Nah, di sini terbuka transistornya mulai aktif, kemudian yang ada di dioda medan itu percabangan, yang satunya ke rotor coil. Nah, ketika transistor 1 ini sudah aktif, maka yang rotor coil ini, arus yang dari rotor coil ini kemudian melewati transistor 1 kemudian ke massa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada rotor coil saat itu? Yang terjadi pada rotor coil ini Nanti dari kamu karena dilewati sama arus, ini kan terjadi medan ini Pak, timbul medan magnet. Medan magnet. Nah, tolong yang Ibu sampaikan itu disampaikan ke Ibu Lulu. Itu pertanyaannya Ibu Lulu di KP berapa itu? Oh iya Pak. Nah, bukan cuma ke Ibu Lulu sih, semua peserta. Tolong, itu prinsip sekali. Tolong semua kita yang ada di kelas ini tolong dipahami, diketahui apa yang disampaikan Ibu. Sebenarnya kami cuma mencari, dengan bertanya seperti ini, minimal kami mendapat indikator bahwa apa yang kami sampaikan itu sudah bisa diterima oleh peserta. Nah, yang berikut, Pak Iman Samsudin, bagaimana sinyalnya, sudah bagus belum Pak Iman Samsudin? Pak Iman Samsudin. Masih hilang Pak Iman. Kalau gitu Ibu Wanita masih monitor? Masih Pak. Nah, kira-kira apa fungsi R di sini? Membatasi arus yang lewat Pak. Bagaimana? Suaranya Ibu juga putus-putus. Oh, membatasi arus yang lewat Pak. Iya, betul. Jadi, ya bagus. Saya pikir untuk Bu Anita cukup. Nah, sekarang kita lempar terbuka. Dari semua peserta di kelas D, ada dia yang bisa menjelaskan ke kita bagaimana sih cara kerja dari dioda zener ini. Tadi kan ketika tegangannya tahu kalau ini karena ada yang asli banyak. Kebetulan yang di bawah. Putus-putus nih Pak suaranya. Ini silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Yang lain peserta yang lain, jangan Ibu Wanita semua. Bu Wanita sudah cukup. Yang lain siapa yang bisa menjelaskan dioda zener ini? Dioda zener. Ya minimal apa bedanya dengan dioda yang biasa itu? Iya, yang dioda di atas tuh. Kenapa dia arahnya itu berlawanan? Nah, seperti itu. Ya, di awal tadi di atas saya sampaikan salah satu fungsi dioda ini membatasi supaya arus dari terminal positif ini tidak mengalir. Sampai di sini saja. Tapi di sini faktanya dari terminal B masuk terminal S mengaktifkan TR2. Berarti dia melewati dioda zener ini. Berarti kan seolah-olah kalimat saya itu tidak konsisten. Tapi ingat ya, yang di atas ini dioda, yang di bawah dioda zener. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya mencoba jawab, Pak? Oh, silakan, ya, silakan, Pak Ketua. Nah, kalau mau harus begitu, kalau anak buah sudah angkat tangan. Saya ini anak buah, Pak. Komandan yang ini. Itu Pak Yunus Lamba itu. Tangan. Oh, Pak siapa ini yang ngomong ini? Pak Yunus Pak kayaknya. Yunus. Oh, iya Pak Yunus Lamba, Mangali. Ya, dari Kutai Kartanegara. Oh, ini Pak Yunus yang mirip dengan Hotman Paris itu ya? Maybe. Banyak duit dia, Pak. Oh, banyak duit dia.
Iya. Silakan bagi. Oke, Silakan baik. bagi, Pak. Silakan. Kalau- Saya tampilkan gambarnya. Kalau pemahaman saya tentang dioda Zener adalah Ya, mempunyai karakteristik mampu dialiri arus dari negatif ke positif atau dari katoda ke anoda. Saya pikir itu karakteristik dari dioda Zener itu aja, Pak. suaranya tidak kedengaran, Pak Yunus. Oh, mungkin Diulang, karena Pak. jaringannya. Ya, diulang, Pak. Bapak Ibu dengar suaranya Pak Yunus tidak? Ya, memang agak terhambat kayaknya, Pak. Ulangin lagi, Pak Yunus. Pak Ketua juga. Nah, itu Bapak berbagi lah dari nah, yang ini silakan diulang Pak Yunus. Kalau dioda Zener, pemahaman saya yaitu mampu dialiri arus dari negatif ke positif atau dari katoda ke anoda. Ya, pertanyaannya Pak Yunus. Nah, ya, kapan itu bisa terjadi? Atau begini pertanyaannya, kalau di sini, nah, ini sudah Bila tegangannya melebihi tegangan kerja pada dioda Zener tersebut. Suara kresek-kresek Pak, enggak terlalu kedengaran Pak. Aduh, maaf ya jaringannya jelek. Artinya dioda ini mampu dialiri arus listrik dari negatif ke positif pada saat tegangannya melebihi dari tegangan dari dioda tersebut. aduh. Yang lain bisa dengar. Enggak bisa Pak, enggak terlalu kedengaran Pak, enggak jelas. Oh. Sampaikan bisa melewati ya. Hanya meneruskan dari apa yang disampaikan Pak Yamba. Bapak-bapak yang lain bisa dari dengar? Bapak Ibu negatif ke bisa dengar? positif bila tegangannya melebihi dari tegangan jaknya. Jadi seperti itu. Ya Pak Ya. Yunus Lamba ya. Ya Gini betul, Bapak Pak. Ibu. Halo. Yes. Dapat lain Pak. Bapak Ada Pak. Dengar Pak. Ada yang punya pendapat lain nggak mengenai Halo? dioda Zener? Oke Pak, kalau boleh saya Pak menyampaikan seperti ini. Prom Pak, ngeprom tidak dengar. Menanggapi sedikit Pak. yang Oh ya silakan. Ya, masalah dioda Zener Pak. Ya silakan Pak Juardi. Ya, dioda Zener Pak yang memiliki karakteristik menyalurkan arus Pak, yang arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangannya diberikan melampaui batas tegangan tembus breakdown voltage atau tegangan Zener, ini berlainan dari dioda biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah saja Pak. Jadi kalau melebihi melampaui batas ya. Dioda yang biasa tidak akan mengalirkan arus listrik untuk mengalir secara berlawanan. Ya, di bawah tegangan yang rusak. Ya, sedikit itu. Bukan tegangan yang rusak. Iya, Pak. Masalah dioda Zener, Pak. Bukan tegangan yang rusak. Oke. Intinya sama ya. Intinya sama dengan Pak Yunus Lamba Ya, Pak ya. Yunus. Intinya sama. Ya intinya ya memang benar seperti itu Bapak dan Ibu ya. Pak Yunus. Bisa dengar? Masih masalah Pak Yunus? ya dengar Pak. aduh. Pak Yunus, jadi suaranya Pak memang kurang jelas Pak Yunus, Pak. Oh gitu Pak Yunus yang mana ini? Yunus Pak Yunus Lamba, Pak Yunus Lamba. Oh Yunus Lamba karena Iya. mungkin mereka melewati gunung, melewati Kurang lebih, Pak, namanya, tersangkut di pohon. lautan, gitu. Jadi agak ini.
Jadi Ya, intinya yang maklum, disampaikan Pak. teman-teman betul ya. Banyak Jadi dioda sender itu ya seperti dioda biasa, tetapi ada kekhususannya kan begitu. Ada kekhususannya. Kekhususannya apa? Kekhususannya dia bisa dilewati oleh ya arus yang kebalikannya atau bias mundur ya. Bila mana apa? Bila mana tegangannya ya melebihi dari tegangan brake ya atau tegangan yang sudah ditentukan itu. Jadi itu istilahnya itu bisa disebut dengan overload sebenarnya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar juga kalau di listrik itu ada istilah overload itu. Ya, jadi intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya pada kondisi normal dia tidak bisa melewati yang dioda sender, tetapi bila mana tegangannya dia melebihi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus dari baterai, dia melebihi tegangannya, maka dia akan diteruskan oleh sender ke bawah sehingga tegangannya nanti akan dibuka ke ground. Itu. Jadi seperti itu. Intinya udah benar sudah. Ya, Bapak dan Ibu semua. Udah oke, Pak Yunus. Oke, baik, saya kasih kesimpulan sedikit diskusi ini ya. Jadi pada dasarnya sudah benar yang disampaikan. Jadi sudah sender restriksi seperti itu. Nah, kita makan tidak selama ini berbicara dioda kita tidak ada yang disebut dengan nodak atau itulah. Tapi ya Pak Mengali menambahkan bagus, Pak Juari juga menambahkan tadi bagus. Saya menyebutnya dengan bahasa sederhana. Jadi dioda sender ini punya tegangan kerja. Ketika tegangan kerjanya dari terminal B ini masuk terminal S ini sudah melebihi tegangan kerja yang disebutkan oleh Pak Juari tadi itu, maka pada saat itulah arus bisa melewati dioda sender ini. Nah itu makanya tadi saya kejar Pak Yunus Mengali itu, kapan itu terjadi. Nah sekarang saya tambahkan sedikit, kapan itu bisa terjadi. Tegangan yang ada di sisi ini, di terminal B ini, di terminal S ini, bahkan ke baterai ini bisa melampaui tegangan kerja dari dioda sender ini. Ketika Bapak menambah RPM engine itu akan membangkitkan arus atau tegangan yang besar pada stator. Itu akhirnya tegangan outputnya juga bisa yang output yang keluar dari terminal B juga itu akan lebih besar. Tegangan saya ambil yang ini aja, yang langsung saya maksimal dulu Pak. Nah ini nih. Nah ketika putaran engine kita tinggi, maka arus yang dibangkitkan di sini pasti besar. Tegangan output dari alternator juga akan besar, melampaui dari tegangan dioda sender ini, termasuk nanti tegangan yang dipersyaratkan untuk mengisi baterai. Kan ada batasnya itu 3,8 sampai 14,8, walaupun pada baterai yang lain, pada jenis yang lain akan berbeda, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ketika melampaui di atas spek itu, untuk menurunkan tegangan itu, saya sudah sampaikan tadi, arus yang masuk ke rotor coil harus diturunkan. Nah, sekarang bagaimana caranya menurunkan? Nah, pada saat itulah arus dialirkan dari terminal B masuk ke terminal S, yang nilai sudah ada di atas tegangan kerja dari moderator, mengaktifkan apa yang terjadi? Arus yang ada di sini akan masuk ke TR2, bukan masuk terdistribusilah arus yang ada di sini, sebagian akan masuk ke sebagian pasti akan tetap masuk ke rotor coil, tapi pasti nilainya atau sudah berkurang. Akibat selanjutnya tegangan besar tadi itu kembali pada spek pengisian di baterai. Barangkali saya sudah clear itu ya, transistor sudah jelas, mesinnya sudah jelas, dan ini Bapak Ibu sekali lagi menambahkan, betul ini yang paling sederhana transistor 2, di jenis yang lain nanti ada yang transistornya
kemudian yang M itu kalau yang tipe M itu kalau tidak salah 4. Nah, tinggal sekali lagi kenapa kita tampilkan yang sederhana ini supaya kita paham dulu sini baru pindah ke yang lebih sedikit lebih rumit. Nanti kalau ada waktu nanti kita bahas lagi. Nah, sekali lagi walaupun memang analisanya agak ya kita butuh belajar lebih dalam lah untuk memahami itu. Barangkali seperti itu. Dari saya kembali ke Pak Sutiono kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanya. Kalau bisa bertanya kita agak fokus lah supaya begitu kita tampilkan materi betul-betul tuntas. Dan berikut jangan yang lain jadi pendengar setia saja. Ada di Pulau Jawa, lain lagi di Kalimantan, mungkin ya Pak Roy itu dari Sulawesi. Maksud saya adalah apa yang kita bicarakan itu semua kita yang ada di kelas ini betul-betul mengikuti dan bisa paham bersama. Mungkin itu harapan saya. Lanjutkan Pak Sutiono kalau ada yang berkatakan atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya. Silakan Pak. Halo. Iya Pak. Ya halo, silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum Pak. Kalau tidak dari Sulardi Pak. Nanti kita lagi yang bertanya. Untuk Pak Sulardi. Silakan Pak Sulardi. Silakan. Ini Pak mau tanya tentang pemeriksaan voltage relay Pak. Pemeriksaan voltage relay, halo, bisa didengar Pak? Ya. Oh ya, bisa. Jadi gini Pak, di tes di soal itu kan ada soal begini Pak. Pada saat pemeriksaan tahanan kumparan voltage relay, prop mana yang apa itu dicolok. Jadi saya itu waktu itu menjawab terminal B sama F ya kalau nggak salah. Jadi kan saya belajarnya begini Pak, yang di voltage regulator itu kan terminalnya IG, F sama E. Kemudian di voltage relay itu kan terminalnya B, L sama N. Nah harusnya kan kalau sesuai modul itu kan saya baca di modul itu pemeriksaan tahanan voltage relay itu kan antara terminal B dan E. Saya cari di pilihannya itu nggak ada. Kemudian N dan E Pak. Ya, di situ harusnya kan terminal E dan terminal B tahanan voltage relay. Bukan, terminal N. N dan L. E. Nah, mohon maaf Bapak Ibu biar Pak Sulardi dulu menyampaikan ini, setelah itu baru ditanggapi supaya soalnya tidak tidak ada. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi saya baca di modul itu tahanan voltage relay itu suruh Pak Sulardi dulu silakan Kak. Ya, lanjut ya Pak ya. Jadi untuk pemeriksaan voltage relay itu kan bisa antara terminal E sama terminal B. Kemudian bisa juga B sama L. Tapi di pilihan gandanya itu nggak ada. Makanya saya waktu menjawab pertama itu salah. Kemudian di pilihan gandanya itu kan yang ada hanya L dan N. Karena kalau milih yang ada pilihan IG, kemudian F, itu kan punyanya voltage regulator. Atau mohon dijelaskan Pak, yang benar itu seperti apa sih caranya? Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Suaranya Pak Sulardi putus-putus Pak. Suaranya agak putus-putus, tapi poinnya saya bisa tangkap. Jadi Pak, pada dasarnya untuk menjawab yang ditanyakan Pak Sulardi itu ada yang dibutuhkan adalah pengetahuan mengidentifikasi terminal-terminal yang ada pada
regulator yang tipe mekanik. Ya. Nah, poinnya ada di situ. Walaupun soalnya tadi, nah untuk itu ini di kelas kita ini banyak yang bisa menjelaskan ini. Saya cuma membantu share konten. Silakan dilihat. Waduh, sabar ini mana ininya? PowerPoint-nya udah lari ini. Sabar Pak ya. Ya. Saya share konten dulu. Nah, silakan mau bantu Pak Sulardi untuk menjawab. Mengidentifikasi mengidentifikasi terminal yang ada pada regulator mekanik. Saya cuma kasih clue-nya. Di situ ada 6 terminal. 3 yang masuk ke voltage regulator, 3-nya di voltage relay. Nah, silakan dia mati yang mana ke regulator, mana ke relay. Kalau itu bisa barangkali seperti ini aja ya. Untuk sementara yang ini atau yang mana? Bisa dimonitor enggak ini? Halo? Bisa. Siapa? Bisa. Monitor Pak, di monitor Pak. Monitor benar. Ini bisa juga ini. Yang ini dulu. Nah, silakan siapa yang mau menjawab. Ini sudah tampilkan ini. Ini ada 6 terminal ini. Aduh, ini ada yang mic-nya on terus ini. Tolong mic-nya di off-kan dulu lah. Ya, silakan. Nah, ini dari sini bisa, atau yang mau lebih jelas sebenarnya di sini. Nah, silakan. Sambil saya ambilkan komponennya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya Pak Sulardi tadi ya, voltage relay atau voltage regulator ya? Voltage relay Pak. Voltage relaynya. Relay. Ya. Nah, meskipun Pak Sulardi bertanya tentang voltage relay, berarti yang ini sekalian dituntaskan dengan voltage regulator. Nah, pasti memang nanti terkait dengan pemeriksaan itu. Kalau tidak bisa mengidentifikasi, maka kita memeriksanya itu. Silakan. Yang mau membantu Pak Sulardi, silakan. Mohon maaf Pak, kemarin kan saya lihat gambarnya itu, kalau voltage regulator itu kan IG, F sama E. Kemudian yang voltage relay itu kan terminalnya B, L sama N. Itu benar nggak Pak kayak gitu? Dibagi menjadi 3-3 gitu. Benar Pak, saya kira kalau cuma sekedar mengidentifikasi hubungan antara voltage relay-nya, ya itu seperti itu. Kan dari gambar ini kita bisa lihat nih, untuk voltage relay hubungannya ke massa, kemudian ke PL2-nya itu dapat ke B, dan N adalah ke input coil dari voltage relay, Pak. Betul Pak Sulardi. Kalau jawabannya sih E dan N. Mungkin gini Pak, Bapak dan Ibu semuanya ya, dalam mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi itu dalam kondisi apa dulu ya? Dalam kondisi katakan aktif atau dalam kondisi normal atau pasif itu ya. Jadi kalau tadi jawabannya N dan E ya Pak ya. Untuk voltage apa? Halo? Voltage relay Pak. Ya, voltage relay E dan N. Nah, ya. Artinya itu memang dalam hal ya. Nah,
untuk voltage regulator yang mana? Ya, kalau dalam kondisi normal seperti ini, voltage regulator itu kan muter Bapak dan Ibu ya. Karena P1 itu muter ke E, kemudian dari ininya juga apa namanya ke E juga. Kecuali nanti voltage regulator dia akan bekerja bila kapan? Bila nanti voltage relay-nya itu aktif. Nah, kalau voltage relay-nya aktif, maka PO-nya itu dia akan terhubung dengan P2. Ya, P2 nanti akan berhubungan dengan apa? B. Jadi seperti itu. Pada saat kita melakukan identifikasi atau menganalisis, kita harus batasi dengan kondisi. Dalam kondisi seperti apa? Betul nggak seperti itu Bapak dan Ibu? Kalau tadi jawabannya N, terminal N dan E, artinya bahwa voltage relay itu dia tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan, karena itu coil relaynya, ya, itu coil relaynya, ya. Kayaknya ditanya biasanya coil relay, mengecek coil relaynya, bukan kontak relaynya. Tetapi pada saat mau mengecek coil relaynya voltage regulator, maka kontak relaynya itu dia harus aktif, pindah ke PO di atasnya voltage relay itu pindah ke P2 seperti itu. Kalau dalam kondisi mati seperti ini, maka voltage regulator dia tidak akan bisa Bapak dan Ibu cek. Karena apa? Karena siklusnya tertutup, hanya muter. Betul nggak Pak Rasum? Seperti itu. Makanya melihat kondisi. Betul Pak, betul. Nah, jadi melihat kondisinya. Nah, jadi voltage regulator Bapak dan Ibu bisa ukur, ya, bisa ukur ini, ya. Apabila apa? Apabila nanti di voltage relay-nya itu dia aktif. Kalau voltage relay-nya nggak aktif, Bapak dan Ibu ya hanya nanti akan ngecek dari terminal E ke E lagi karena muter itu. Coba Bapak dan Ibu lihat itu, voltage relay solenoidnya. Dia kan hanya muter dari E cabangan 3, ya. Saya coba akan ini. Ya, dari E, ya. Dari E naik ke coil, ya. Ke coil kemudian memotong yang PL2 warna hijau itu, ya, PL2. Dia menuju biru PO. Nah, PO berhubungan dengan P1. Kalau kita lihat P1 menuju kemana? Menuju lagi ke E lagi. Kalau kondisi voltage relay ini dia tidak aktif, tidak dialiri arus. Sehingga kalau Bapak dan Ibu ingin mengecek hubungannya, nanti ini harus dihubungkan dulu. Baru Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan. Sekarang karena P2 ini satu sumbernya. Seperti itu. Tetapi kalau voltage relay dalam kondisi seperti ini, seperti gambar, ya yang benar ya antara E, ya, dan N, terminal N. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Pak siapa Sumadi atau Pak siapa tadi? Pak Sulardi. Pak Sulardi. Makasih Pak. Seperti itu Pak. Dalam kondisi normal Bapak dan Ibu tidak bisa ngecek voltage regulator kecuali nanti dialiri arus di voltage relay-nya. Karena pengecekan Bapak dan Ibu bisa aja melakukan pengecekan. Pengecekan apa? Nanti terminal B dengan terminal katakan E. Atau Bapak dan Ibu mengecek terminal B dengan terminal katakan terminal F, ya. Atau apa itu? Karena dia merupakan kontak, ya, kontak dari kontak relay voltage itu, ya, kontak relay dari antara P1, PO dan P2. Itu hanya permainan kontak yang disebabkan oleh sifat magnet atau elektromagnetik. Jadi seperti itu Pak Sulardi. Saya rasa enggak ini. Nah, mungkin kalau di benda aslinya itu kan sudah ada tulisannya ya antara terminal N, B dan F serta E. Mungkin Pak Yunus akan menampilkan benda aslinya. Oh iya, oke, baik Bapak Ibu, ada benda aslinya? Ada Pak.
Nah, saya pikir memang begini, ini jam berapa ya? Baru jam 10, masih banyak waktu ya. Baik, mudah-mudahan bisa tuntas. Bapak Ibu, memang ini sekali lagi ya tidak apa-apa. Kalau ada memang seperti ini ditanyakan, tanyakan aja. Apapun itu silakan ditanya terkait dengan materi yang kita lagi bicarakan, lagi diskusikan. Tapi memang di sekolah pasti Bapak Ibu salah satu nanti keterampilan atau pengetahuan yang Bapak Ibu pasti berikan ke siswa kita adalah mampu mengidentifikasi komponen pada regulator ini, khususnya yang regulator mekanik ini. Nah, secara skematik sederhana seperti ini. Dari sini saya berharap semua Bapak Ibu yang melihat tampilan PowerPoint yang saya berikan ini paham betul. Misalnya kalau siswa kita bertanya, kira-kira di Poltek Relay ini terminal apa aja yang ada? Nah, dari gambar ini memang nanti akan kelihatan. Pasti ada L, kemudian N, kemudian yang terminal Poltek regulatornya pasti ada IG, kemudian ada F, dan seterusnya. Nah, itu di atas kertas seperti itu. Berikut itu pasti Bapak Ibu di sekolah akan bagaimana mentransfer pengetahuan seperti ini di atas kertas ke bendanya. Bisa kelihatan enggak ini? Bisa kelihatan enggak ya saya tampilkan ini? Ini saya lagi memperlihatkan. Bisa kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, Pak. Ini adalah regulator. Regulatornya seperti ini. Yang kita bicarakan terminalnya itu ada di sini. Nah, terminal di sini. Siswa kita kalau sudah bisa membedakan mana terminal L, N dan seterusnya, itu sudah memiliki salah satu keterampilan. Biasanya kita menggunakan apometer dan seterusnya atau apapun itu yang membantu kita mengidentifikasi. Seperti ini. Nah, sekarang bisa enggak kita tiba-tiba mengetahui ini terminal ini dan seterusnya? Pasti butuh pengetahuan dasar untuk sampai ke sana. Yang berikut pasti butuh tools. Itu kan. Nah, kalau yang ini yang utuh. Kemudian yang kalau dilepas sudah seperti ini. Nah, ini kalau saya buka seperti ini, semua terminal ada di bawah sini. Mampu enggak kita mengidentifikasi itu? Nah, memang nanti selalu pengetahuan harus dilengkapi dengan keterampilan. Makanya kurikulum K13 itu saya sebenarnya saya pikir kurikulum yang bagus lah. Karena ada kadar pengetahuannya, ada kadar keterampilannya. Nah, untuk kita memang orang otomotif ya harus seperti itu. Membedakan mana koil, mana kumparan atau Poltek regulator dengan yang relay saja itu sudah, kalau bisa itu sudah 1 poin untuk siswa kita itu. Nah, untuk membedakannya ini, saya ingat lagi karena saya pegang parang seperti ini, jadi saya ingat Ibu dulu lagi nih. Pak Yunus, Ibu maaf. dulu ini ada 24. Pak Yunus, maaf, Bagus, itu Bapak menampilkan gambar apa menampilkan benda sebenarnya, Pak? Kalau benda sebenarnya nggak kelihatan, Pak. Nah, makanya tadi saya tanya, kelihatan nggak ini saya pegang? Kalau tidak, kalau memang tidak kelihatan, Pak Yunus pegang apa? Makanya saya tanya Pak Yunus. Pak Yunus, gini. Tidak kelihatan, Pak Yunus, tolong itu tampilan untuk sharingnya Bapak tutup dulu. Nanti Bapak tampilkan melalui layar. Lah nanti Pak Deden diprioritaskan. Iya, Pak Yunus ditampilkan membesar di layar utama. Oh begitu. Kalau tampilkan PowerPoint yang ini tidak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, gambar Bapak nggak kelihatan. Sekarang kelihatan enggak? Videonya sudah aktif belum, Bapak? Aktif ini? Ini belum. Yang kelihatan Pak Sutiono ini, Pak. Videonya Pak Yunus belum. Iya, nggak kelihatan Pak Yunus, hanya Pak Sutiono di sana. Makanya, aduh. belum biasa. Pak Yunus itu ada di bawah, ya, Pak, di bawah di bengkel. Ya. Atau dilempar ke sini, Pak Yunus. Bisa nggak dilempar ke sini? Ini video saya. Oke, intinya gini. Bapak dan Ibu sudah pernah pegang regulator belum? Itu intinya. Kalau udah kan itu ada Sudah, Pak. Terminal IG, terminal L, terminal N, kan begitu ya. Mirip lah itu.
Jadi seperti itu aja Bapak dan Ibu. Nanti dicoba disamakan, di-matchkan antara gambar teori dengan gambar benda aslinya itu sama enggak? Tapi jenisnya yang mekanikal ya, yang mekanikal. Artinya yang menggunakan prinsip elektromagnetik, ya. Bener enggak? Kaki-kakinya ada 6 seperti itu. Ya. Jadi itu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa nanti menentukan mana itu katakan untuk koilnya, koil yang voltage relay, mana yang koil untuk voltage regulatornya. Jadi ketahuan. Ya. Kemudian untuk kaki-kaki untuk kontak relaynya, baik yang terminal B ataupun terminal F-nya, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi dari situ, ya. Saya rasa hanya mematchkan antara teorinya dengan benda aslinya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Ibu Fitri udah pegang ini. Setelah Bu Fitri sudah ada di bengkel, mungkin ada ya Bu Fitri ya. Coba tunjukkan yang ininya Bu Fitri. Tunjukkan kaki-kakinya Bu. Ini Pak. Ah, itu kan kaki-kakinya. Ya, yang oke. Kakinya kan kabelnya aja itu. Kabel biasanya nanti berhubungan dengan warna. Warna itu diatur di wiring, ya. Nanti di wiring akan diketahui nanti, ya. Nah, ada nggak Bu Anita tanda-tanda terminalnya? Ada sih Pak. Ada. Kodenya terminal N, terminal B gitu ada? Ada Pak. Terminal E ada. Nah, kalau ada lebih mudah. Karena begini Bapak dan Ibu. Mungkin pengalaman saya ada juga semacam regulator yang kadang-kadang identitasnya atau markingnya itu tidak ada, ya. Contohnya yang lain juga relay. Mungkin Bapak dan Ibu pernah juga memegang relay, ya. Tetapi kode tidak ada. Tetapi setahu saya kalau kode relay biasanya, ya, relay yang dikeluarkan oleh Omron, keluarkan oleh BOS, itu sudah ada. Baik itu simbolnya ataupun kodenya, biasanya ada. Ya. Halo? Putus, Pak. Putus. Oke, putus-putus ya. Memang putus. Ya. Raffi Ahmad ini putus nyambung. Jadi kita harus melihat. Lanjut Pak, suaranya Pak, suaranya. Melihat simbolnya, ya, dari simbol itu kita bisa mengidentifikasi letaknya. Misalkan relay. Di relay itu kan sebelah relay biasanya ada lambang ya Bapak dan Ibu ya. Ada lambang, ya, antara 6 biasanya seperti itu. Kemudian itu yang lambang, kemudian koil, ya, 30 koil, terus 86, kemudian 85 dengan 87, ya. Nah, itu sudah menandakan. Nah, kalau 8 suaranya putus-putus Pak Sutiono. Oh, kalau 30 nggak bener ya. Aduh, memang ini luar biasa. Iya, Pak. Saya padahal udah keras ini. Suara saya itu katanya orang Batak, padahal saya orang Jawa loh. Saya ini kayak Putri Solo sebenarnya, tapi kiranya orang Batak saya. Ya. Mantap. Jadi ada yang nyebut saya di sini katanya. Saya Jawa, orang Jawa tak. Ya. Jadi gini, saya ulangi. Jadi sebenarnya masing-masing komponen, beli komponen apapun sudah ada markingnya, sudah ada tanda, ya, untuk mempermudah seseorang untuk melakukan identifikasi, ya, untuk melakukan identifikasi, untuk melakukan pengecekan. Itu kan relay yang paling gampang. Relay biasanya di sebelahnya itu ada simbol, ya.
ada 30, 8, 6. Biasanya sebelum 80 ada ukel-ukelan, ya, ukel-ukelan. Itu simbol koil. Artinya itu koil. Kemudian ada 8, 5, 8, 7, ya. Itu adalah sebagai kontaknya. Nah, cara pengecekannya saya yakin Bapak dan Ibu udah paham lah. Kemudian ada yang jenis relaynya itu hanya satu, ya, satu NO, tetapi ada yang double NO dan NC. Nah, tadi yang di voltage relay ataupun NC, ya, bisa NO dan bisa NC. Kapan dia NO, kapan dia NC. Tuh, itu pertama. Kemudian kalau kita berbicara tentang kontrol seperti itu, kode relay misalkan, relay itu ada yang berkaki 3, ada yang berkaki 4. Ya. Yang berkaki, ada juga yang berkaki 5. Ya. Yang berkaki 5 biasanya jenis relay NO dan NC. Sedangkan yang berkaki 3 biasanya jenis NC atau NO atau ya. Tapi groundnya itu dijadikan satu. Groundnya itu tergantung jenis, tidak semuanya sama ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita kembalikan ke regulator. Regulator pun sama. Itu sudah ada markingnya. Bapak dan Ibu tinggal melakukan pengecekan. Kalau pertama Bapak dan Ibu melakukan pengecekan koil ya, koil voltage relay harusnya continue atau discontinue. Kalau relay continue Pak. Continue, betul. Ya, betul Pak Rasum. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu ternyata dicek ya, dicek dalam kondisi tidak beroperasi, ternyata discontinue, putus. voltage itu rusak, sudah putus. Ya, itu. Nah, bagaimana untuk mengecek regulator? Sama caranya. Syaratnya voltage relay harus aktif. Kalau tidak aktif tidak bisa. Kenapa? Karena kalau tidak aktif muter itu dari E ke E lagi. Misalkan saya dari Bandung, ya, mau ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, Asia. Nah, harus diaktifkan. Baru Bapak dan Ibu mengecek nanti koil voltage regulatornya. Karena voltage regulator nanti berfungsi untuk membatasi itu, ya. Jadi seperti itu tadi Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya rasa untuk beberapa komponen-komponen yang sifatnya majemuk atau banyak itu ya, kode-kodenya biasanya udah ada markingnya. Nah, urusan warna kabel itu biasanya dengan unit. Ya, karena kalau kita beli voltage regulator itu juga belum tentu voltage-nya itu original. Tapi yang paling penting adalah kode tadi, ya, terminal. Itu yang paling penting. Jadi seperti itu mengenai voltage regulator. Tadi disampaikan oleh Pak Yunus, voltage regulator mulai dari yang manual di sini mekanik, ya, mekaniknya bukan mekanik murni tetapi elektromagnetik. Ya, elektromagnetik. Kemudian menggunakan elektronik yang sifatnya nanti kontrol. Tadi tipenya sudah saya sebutkan, ada tipe A, tipe B, tipe M, ya, seperti itu. Ada 3 tipe, ya. Ya, silahkan nanti Bapak dan Ibu tindak lanjutin ya. Jadi sudah saya kirim filenya, file untuk PPT, file untuk belajar untuk mengurutkan di situ, bukan LK ya, tapi silahkan Bapak dan Ibu untuk jadi seperti itu. Pak Yunus sudah bisa connect, Pak Yunus? Halo? Bisa? Halo, silahkan. Ya, silahkan. Boleh. Barangkali karena waktu juga sudah hampir selesai, saya pikir kita akhiri pertanyaan dari Pak Sulardi tadi. Saya tampilkan aja gambarnya kalau begitu di slide-nya aja ya. Oke Pak, udah foto ya? Wah, mantap ini memang kawan kami.
kita tutup aja. Kalau perlihatkan bendanya kan nggak bisa kan? Ya udah, tadi Bu Udah kelihatan Fitri sudah. Bu Fitri sudah tadi, hanya kelihatan kabelnya. Jadi apa namanya, Bapak Ibu, saya mundur dulu sedikit. Nah ini sebenarnya ini kan nanti pada dasarnya susunannya sudah seperti ini. Yang di atas ini I, G, N, F, nanti pasti ada kodenya seperti ini. Nah tinggal pengetahuan kita sekarang yang mana di politik regulator, mana politik relay. Nah untuk menjawab itu makanya saya tampilkan yang slide yang ini. Nah saya apa namanya betul bias pemeriksaan nanti di regulator ini terkait dengan pasti lilitan atau kumparan dari politik regulator dengan politik relay. Karena kalau dia putus, tentu seperti yang sampaikan Pak Rasul, ya pasti rusak. Nah untuk apa namanya, untuk mengecek itu pulsnya cuma ohmmeter cukup. Nah saya barangkali cuma mengingatkan, menutup bagian ini sekali lagi, politik regulator nanti ini terkait dengan fungsinya sebagai apa namanya pengaturan arus masuk ke terminal F. Makanya di terminal regulator ini pasti ada terminal F, secara otomatis itu masuk di kepala kita. Pokoknya di politik regulator F, kemudian IG pasti itu. Nah karena memang fungsinya seperti itu. Yang kedua, politik relay ini fungsinya mengatur tentang mati atau padamnya atau menyalanya lampu indikator ini. Nah, prinsip kerjanya kemarin kita sudah bahas, mudah-mudahan tapi pada dasarnya terminal yang ada di dalam politik regulator ini ada kelihatan ada 6, jadi dua berarti 6. Dari 6 itu 3 ke regulator politik, 3 ke politik relay. Nah memang di sini di kemampuan yang diharapkan itu dari segi pengetahuannya kita harus tahu yang mana di regulator, mana di relay. Nah bantuannya bisa banyak. Membaca modul seperti ini bisa memberi bantuan yang berikut. Kalau ada wiringnya pasti kita bisa temukan juga. Kalau toh juga mungkin ragu di situ bisa diidentifikasi menggunakan ohmmeter. Mungkin itu penutup dari saya. Nah, sekali lagi sebelum saya kembali ke Pak Sutiono, Pak Oke, saya stop share konten dulu ya. Ada yang mungkin mengalami gangguan sehingga tidak bisa bergabung di pikon ini. Berharap mungkin pikon berikutnya ya kita selalu berharap supaya maksimal 46 bisa 100%. Kalau 100% seharusnya kita hampir dengan kami berarti hampir 40-an. Sekarang 33 masih, berarti masih ada yang belum aktif. Nah tolong Bapak Ibu yang sudah ada ini dimanfaatkanlah kesempatan yang ada, karena pada dasarnya kan sepertinya juga masih ada yang masuk daftar tunggu untuk mengikuti Dikdar, tapi ya belum rezekinya barangkali, sehingga tidak ada di kelas ini. Nah sekarang Bapak Ibu yang ada di kelas ini manfaatkanlah waktu itu. Iya, kalau kepentingan selalu ada kepentingan, pasti ada kepentingan yang lain. Kami juga di sini ada kepentingan, tapi kan kita selalu berusaha. Tinggal bagaimana kita dari sisi prioritasnya mana yang kita dahulukan. Nah, kami berharap tolonglah Dikdar ini diprioritaskan karena nama Bapak Ibu sudah ada. Nah, kecuali memang dari awal, karena toh juga ada yang dengan Pak Deden itu sudah ada mengumumkan diri dari awal dan digantikan sama yang lain yang memang mau belajar. Nah, sekarang di awal saya pikir bukan waktunya lagi kita untuk bernegosiasi. Enggak ada waktu Pak, ada kegiatan lain. Repot jadinya. Pak Deden juga nanti jadinya bingung. Dulu sudah diatur, sudah masuk daftar, sekarang lagi minta negosiasi lagi karena ada keperluan lain. Nah seharusnya jauh sebelumnya itu dibicarakan. Nah, saya pikir sekali lagi yang disampaikan Pak Rasul tadi, penumpang kita jangan berkurang setelah sampai di terminal tujuan. Ya, kalau mau turun ya turunlah
turunlah di sebelum bisnya berangkat. Jangan turun di tengah jalan, bahaya itu. Ya, nanti ada masalah. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Pasti Bapak Ibu paham lah. Dan ini juga untuk kebaikan kita semua. Mungkin demikian. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Pikirnya menampilkan apa komponen yang ada, tahu-taunya tidak kelihatan di Bapak Ibu. Nah, itu semua di luar jangkauan kita lah, kemampuan kita. Ya, tapi yang jelas kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha untuk melayani Bapak Ibu semua terkait dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Sampai jumpa di Pikon berikutnya hari Senin ya. Ya, hari Senin kalau tidak salah. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke Pak Sutiono atau Pak Deden. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya coba ingin tanya kepada Bapak dan Ibu ini terakhir di hari ini ya. Kalau lampu nyala, itu sistem pengisian berjalan atau tidak? Gitu aja. Tidak. Oh, kapan Pak lampu nyalanya Pak? Pokoknya lampu nyala pada saat jalan atau tidak, Pak. Oh ya, karena tidak. kalau pada saat dia mau start itu juga nyala kan? Ya, ya. Artinya begini, kode poinnya, lampu nyala, terjadi sistem pengisian atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, itu yang paling penting. Dulu Pak. Hah? Saat mana dulu? Saat mati, misalkan saat mati nih. Ya. Baru start itu kan nyala nih. Iya. Nah, nyala. Itu ada pengisian nggak? Nggak ada kan? Tidak ada. Sudah jalan mesin nggak ada. Iya. Iya ya. Oke. Tapi dia nyala. Artinya memang dia sistem pengisian nggak ada. Itu intinya. Oh iya betul. Ya, jadi dalam kondisi apapun, kalau lampu itu nyala, indikator nyala, berarti tidak terjadi pengisian. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sudah belajar sistem pengisian, lampunya nyala, itu indikator sedang jalan, tahu mogok gitu kan, repot itu. Nah, dari sini juga Bapak dan Ibu sudah bisa mulai menelusuri apabila terjadi permasalahan. Penyebabnya apa, Pak Sutiono? Diklat ini nggak pulang-pulang, kita mau pulang diklatnya masih menyala. Oh, bukan. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya tadi spoolnya putus. Nah, spoolnya putus kan nyala terus juga itu. Nyala terus juga itu, ya. Spoolnya putus, nyala, arus tidak ada, nyala kan, nggak bisa menimbulkan medan magnet. Tidak terjadi kemagnetan di voltage relay. Kalau voltage relay tidak terjadi kemagnetan, maka tidak akan terjadi itu namanya pengisian. Itulah sistem ya Bapak dan Ibu ya. Jadi banyak parameternya ya. Bapak dan Ibu mulai cek dari mana? Mulai dari alternatornya ada ternyata. Oh, kita lihat dari kiproknya. Oh, ternyata ada. Oh, ternyata yang bermasalah di kontrol ya. Kontrolnya siapa? Regulator. Di dalam regulator ada voltage regulator, ada voltage relay. Tetapi yang paling dominan nanti adalah voltage relay. Kenapa? Karena dia yang akan mengontrol ya jadinya sistem pengisian atau tidak. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kita dibatasi oleh waktu. Silahkan nanti diskusi ya. Silahkan sehingga bisa terbuka ya. Nah, apabila nanti ada pertanyaan, ya silahkan nanti pada saat mentoring, terbuka aja kita ya. Yang apa Bapak dan Ibu tidak pahami, sampaikan ya. Kemudian monggo nanti yang seperti Bu Yanita di situ kan menanyakan di diskusinya perbedaan tipe A, tipe B, tipe M itu apa. Nah, coba Ibu dan Bapak coba isi itu LK ya, bukan LK. Isi baca itu yang tadi saya kirim. Ah, dari situ sudah jelas atau belum? Mungkin itu. Ya Pak Rasum ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah dengan Datu Astra, pernah training seperti ini, mungkin juga udah punya itu, mungkin ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Bapak dan Ibu semua. Kami para mentor mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya kurang berkenan, gangguan ataupun lain sebagainya. Karena hal ini ada keterbatasannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Deden. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berakhirnya di sesi 6. Saya informasikan kembali ya, kalau ada hal-hal yang yang harus disampaikan di LMS, silakan di Japri saja sekaligus Pak. Kalau ada kendala di LMS, di Japri saja ke Pak Oki, nggak apa-apa. Biar Ibu Bapak lancar mengisi LMS-nya. Demikian kita tutup kegiatan sesi 6 ini dengan doa. Silakan Bapak Rasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian, terima kasih para mentor yang sudah luar biasa pada pagi siang hari ini. Kemudian Bapak admin, saya ada permintaan sedikit, entah ini nanti Pak mentor atau Pak admin yang meresponnya. Materi kalau bisa untuk besok sudah bisa dibuka. Dan PPT hari ini saya minta juga Pak Yunus, mohon maaf untuk di-share biar kami bisa yang lagi belajar. Ya, mudah-mudahan ini nanti direspon Pak Yunus atau Pak Siono. Rekan-rekan sekalian, berakhir pula pada kegiatan hari ini kita sudah mengikuti webinar dan mudah-mudahan ilmunya akan kita serap nanti untuk kita distribusikan kepada anak dan anak didik kita. Kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.